Ya, harapannya sudah terkumpul semua sampai ke detail. Tadi kita bahas apakah nanti semuanya akan masuk di peraturan gubernur atau peraturan gubernur itu sifatnya yang protokol itu, sementara yang SOP itu oleh masing-masing OPD. Tentu nanti kita konsultasikan pada Pak Gubernur yang rencananya nanti akan kita konsultasikan pada pada hari Selasa ya. Gitu. Tapi intinya tadi teman-teman masukan ada pembagian di kantor itu seperti apa, di tempat wisata seperti apa, di tempat pasar seperti apa, dan seterusnya itu nanti disusun bersama-sama dengan asosiasi. Kemudian supaya lebih kuat maka perlu ada pengesahan dari OPD yang terkait itu. Tentu ada sanksi bagi para pelanggarnya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan dari masukan dari teman-teman juga. Misalnya saja di satu destinasi wisata kita temukan tidak menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan gitu, maka tentu ada sanksinya kepada yang bersangkutan. Lalu kalau kemudian ada kantor memberikan layanan kepada masyarakat, kita melihat ternyata tempat memberikan layanannya tidak memungkinkan untuk berjaga jarak, maka OPD yang bersangkutan tentu juga kita berikan sanksi. Tentu sifat sanksi itu tidak selalu pidana ya. Sanksi itu biasanya sosial, sanksi itu biasanya juga administratif gitu. Untuk destinasi wisata sekarang yang protokol wajib itu kan 3 hal: jaga jarak, cuci tangan, masker, semuanya itu akan berlaku di situ. Lalu kalau di destinasi wisata, misalnya wisatanya wisata alam itu, mulai dari parkir itu sudah ada protokolnya, tidak boleh berkerumun lebih dari sekian orang, lupa saya tadi berapa orang gitu ya. Kemudian masuk di pintu masuk, apakah sudah tersedia cuci tangan, sabun, hand sanitizer, kemudian di dalam itu maksimal berapa orang, itu akan dihitung dari sisi keluasan dan rasio antara yang dikunjungi dengan yang berkunjung. Petugasnya juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, sektor pendidikan tadi sudah sampaikan. Yang pertama itu perlu ada pendataan tentang guru, tentang siswa, alamatnya, riwayat sehatnya, kesehatannya, kemudian kemampuan ekonomi orang tua dan lain-lain. Itu sebagai pra untuk pelaksanaan new normal di bidang pendidikan. Sedangkan di bidang pendidikan khusus untuk pembelajaran itu tadi alternatifnya adalah sekolah itu dibuat shift. Tentu perlu ada perubahan kurikulum KTSP-nya. KTSP kan dibuat oleh sekolah. Jadi disampaikan yang disimulasikan sekolah satu shift itu 3,5 jam aja tanpa istirahat. Anak masuk 3,5 jam, pulang, nanti ada waktu jeda 1 atau 2 jam, diganti sesi berikutnya juga 3,5 jam lagi. Saya kira itu satu pemikiran yang cukup bagus supaya satu bangku hanya dihuni 1 anak. Nah, persoalan nanti sekolah membuat SOP sendiri, misalnya harus pakai penutup wajah, misalnya harus pakai lengan panjang, misalnya kemudian ada pembelajaran online, itu nanti SOP di masing-masing sekolah karena masing-masing jenjang berbeda-beda. Sementara ini sekolah kita atur sampai dengan tanggal 13 Juli. Nanti kita lihat pada tanggal 13 Juli, sebelum 13 Juli, kondisi di DIY seperti apa. Kalau kondisi di DIY masih banyak positif, ya tentu kita akan lakukan pengunduran. Jadi intinya kan new normal itu kan kondisi biasa, tetapi kita waspada terhadap COVID. Maka kemudian tentu nanti di
alokasi anggaran bisa jadi nanti di 2021 atau di perubahan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD akan dialokasikan di situ.